Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan. Haleluya. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan. Haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan.
Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang hebat-hebat dan luar biasa di saluran khotbah pendeta. Biarlah kiranya kasih yang dari Yesus Kristus itu mengalir, memenuhi setiap hati dan kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dalam Yakobus 4 ayat 17. Firman Tuhan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa menurut bahasa Yunani, yakni amartia atau hamartia. Apa artinya? Yang artinya adalah tidak kena sasaran. Untuk dapat lebih memahami arti kata hamartia, kita dapat membayangkan kita sedang memanah sebuah sasaran, lalu anak panah yang ditarik. Kemudian saat kita melepaskan anak panah tersebut, anak panah itu meleset, tapi tidak tepat pada sasaran. Meleset sedikit saja itu artinya tidak kena dan juga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dosa berarti tidak mencapai sasaran yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Sasaran apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Yaitu adalah agar kita melakukan kehendak Tuhan. Meleset sedikit saja dari perintah Tuhan membuat kita berdosa. Jangan pernah pandang sebelah mata perbuatan dosa. Seringkali kita merasa bahwa yang kita lakukan itu hanyalah pelanggaran kecil atau sedikit saja berlawanan dengan perintah Tuhan. Padahal saudara, dosa itu adalah ya tetap dosa. Mau sekecil apapun kita lakukan, ya tetap itu namanya dosa. Saudara, dalam kisah pemusnahan Sodom dan Gomora, istri Lot jadi tiang garam, saudara. Istri Lot merasa bahwa ketika dia menoleh sedikit saja ke belakang, pasti tidak akan berakibat fatal buat dirinya. Sekalipun sudah diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk tidak melihat ke belakang, yaitu ke arah Sodom dan Gomora yang sedang ditimpa oleh murka Tuhan dari langit. Namun istri Lot tergoda oleh pikirannya sehingga ia menoleh ke belakang. Dan apa konsekuensinya, saudara? Konsekuensinya adalah ia mati menjadi tiang garam. Mungkin kelihatan hal kecil, hanya menoleh sedikit saja ke belakang. Namun itu adalah dosa, saudara. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Nabi Musa jatuh dalam dosa. Nabi Musa merasa tidak apa-apa ketika dia memukul bukit batu supaya keluar airnya. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air, ketika mereka berada di suatu tempat di padang gurun, padahal Tuhan memerintahkan Musa yang berbicara kepada bukit batu, bukan memukul. Kelihatan ini adalah sebuah perkara yang ringan, saudara. Namun ketidaktaatan Musa mengakibatkan Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kelihatannya dosa Musa kecil, saudara. Namun sekecil apapun itu, apabila sudah berlawanan dengan perintah Tuhan, maka itu adalah tetap sebuah dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita pandang dosa itu sebagian dari hal yang biasa saja. Dosa yang membuat kita terputus dengan Tuhan. Dosa yang membawa konsekuensi yang buruk dalam hidup kita. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan, kita sudah seharusnya hidup benar, hidup mulia, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menerima anugerah keselamatan bukanlah berarti sebuah kesempatan untuk berbuat dosa, saudara. Bukan. Tuhan berkata kepada salah seorang yang Dia ampuni, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah agar kita
tidak berbuat dosa, agar kita hidup dalam kebenarannya. Kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup kita terbebas dari dosa. Bukan hanya sekedar bebas dari dosa, namun hidup kita menjadi sempurna seperti Bapa yang sempurna adanya. Matius 5 ayat 48 firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kita hidup dalam dosa lagi, melainkan biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan pada saat ini. Untuk kami ya Tuhan, boleh ya Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak lagi ya Tuhan hidup dalam dosa, tapi kami boleh hidup dalam kebenaran, ya ini kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dimateraikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah setiap kami tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ya Tuhan, sehingga Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh masuk ke kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Untuk itu Bapa, mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh dimampukan, untuk kami diberikan penguasaan diri sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Untuk itu Bapa, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu itu mengalir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah ya Tuhan Kau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mereka yang terikat kami bebaskan dengan kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap umat-umat-Mu, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan Tuhan pasangan hidup, mereka yang rindu Tuhan untuk keturunan. Kami percaya Tuhan yang sudah menjawab setiap doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Lina Borusilain Tuhan yang memberkati kehidupannya, biar Tuhan terus memulihkan tubuhnya sampai sempurna pemulihannya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang mengganggu, tapi semuanya boleh pulih total di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupannya ya Tuhan. Berkati juga Ibu Lena Borusilain Tuhan, memberkati, pulihkan dia, jamah, celikan mata rohaninya, dan tenggelamkan dia dalam hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga sakit penyakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Riana Borusialagan, Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, suami, anak-anaknya ya Tuhan. Kami berdoa buat Daniel Panjaitan Tuhan yang memberkati studinya, masa depannya, dan biarlah belas kasihan-Mu tercurah dalam kehidupannya sehingga dia boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa buat Ike, Tuhan yang tolong sehingga dia boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya, tidak ada hambatan, semuanya berjalan baik adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Yemima, berkati masa depannya, berikan dia pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Yanuariati, Engkau Tuhan yang memberkati, buat Ibu Kapiarsi, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengurapi setiap apapun yang mereka pinta di dalam nama Yesus, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Ibu Tringani Boru Tarigan, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati anak cucu menantunya, berkati apa yang dia doakan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat
Pak Ari Manuel Tarigan, Tuhan Kau memberkati, berkati kehidupannya, bangkitkan roh-Mu di dalam dia ya Tuhan, dan biarlah dia boleh lebih lagi berserah total di hadapan-Mu, lebih lagi Tuhan pakai dia ya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, biarlah menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Mary Panggabean ya Tuhan, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan dari segala sakit penyakitnya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh terima kesembuhan yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Asmin Siombing, segala sakit penyakit yang mengganggunya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa buat Ibu Rina, Tuhan jamah keselamatan terjadi ya Tuhan untuk keluarga besarnya. Dan biarlah Tuhan kami juga berdoa, berkati suami, berkati ya Tuhan anak-anak, menantu, cucu semuanya ya Tuhan. Berkati pergumulannya, berkati Pak Rusli Tambunan, biar Gusli Tambunan ya Tuhan, biar Tuhan yang jamah celikan mata rohaninya sehingga dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa buat Jeffrey Purba, Tuhan memberkati dan Tuhan yang sembuhkan segala sakit penyakit yang dideritanya di dalam nama Yesus, sehingga dia boleh melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Hedi Priyadi, Pak JPM Manik, Ibu Ati Ripera, Pak Jo Gunawan, Ibu Agustina, Ibu Jan Sukawatak, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Suarez, Ibu Roswita Helena, Bapak Seventeen Tambunan, Ibu Lena, khususnya buat anaknya Agustian. Biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dan Agustian boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Yohanes Likwatil, berkati Bapak Albin Butar-Butar, Bapak Gisler Lumban Batu, Ibu Esther Sulistiawati, Ibu Perwari Ipantri, Bapak Stephen Adi Wisesa, Ibu Wala Patri Somba. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan keluarga Bapak Sitorus, Ibu Boru Tobing, berkati Ibu Princess Yeses, Ibu Sarmila, Ibu Joyce, Bapak Yanto Siotang, Ibu Ratna Anjani, Ibu Kuni Antonia, Ibu Nopi Kusumaningrum Sialagan, Bapak Sugeng Cahaya. Tuhan memberkati mereka, berkati apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Renold, berkati Pak Didi Prasetyo, berkati Pak Aan Kustiawan, berkati Pak Iskandar Tirta Kurniawan, berkati Pak Thomas Henry. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaannya, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindo Iban Nawas, Bapak Joko Jati, Pak No PBM, Pak Elo. Tuhan berkati mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan Bapak Sirida Putar ya Tuhan yang ada di Belgia. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Rini Ernawati, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya, pasangan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ernie ya Tuhan yang ada di Pulau Bintan. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah berkat-Mu yang membuat ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Ibu Purnawati Ningsi, berkati Bapak Yohanes Jahadan, Bapak Dejega, Bapak Siol Sitanggang, Bapak Stefanus Kedoy, Ibu Emma Lizi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati ya Tuhan Ibu Magdalena Pangaribuan, berkati Ibu Neni, berkati usaha pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Solpinawati, berkati Bapak Marsahala Mars, berkati ya Tuhan Ibu Rosdiana Tambunan. Engkau yang memberkati Ibu Apung ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ira, biarlah dia boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Maria, Bapak Yuda Sasangka, berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau Tuhan yang memberkati Bapak Disman Sinaga, Bapak Aposon Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stefan Napandi, Bapak Yohan Puton, Bapak Marsius Simorangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Yosef Yorigo Digo, Bapak Ronald Oe, Bapak Stefan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang menjawab setiap doa mereka ya Tuhan. Berkati Bapak Agustinus Wai, Tuhan pulihkan, sembuhkan sakit penyakitnya, berkati ke rumah tangganya, berkati pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Deborah Wadu, berkati Ibu Wanti, berkati Ibu Roswita, berkati Pak Arianto ya Tuhan, berkati Ibu Jen ya Tuhan, berkati Pak Hendy Joseph Kasimbolon, berkati Bapak David Cham, berkati Bapak Yohan Simanjunta, berkati Ibu Rumiana, berkati semuanya Tuhan, memberkati Ibu Elvira Ibu Rustinayati, Ibu Yeni, Ibu Marina Manik. Engkau yang memberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Berliana Tagalung ya Tuhan, berkati segala pergumulannya, Tuhan memberkati anaknya ya Tuhan, Stefani, Tuhan yang bebaskan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Boru Simanjunta, Tuhan yang memberkati apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, berkati Linton dan berkati adik-adiknya ya Tuhan, jamah, jelikan mata rohaninya, dan sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mereka boleh diubahkan karena mereka boleh bertemu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan mereka Tuhan dari segala ikatan-ikatan yang mengganggunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh pulih dan dia boleh lebih lagi bersemangat mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Tuhan Bapak Pendeta Mido Utapea, berkati Bapak Pendeta Abraham, berkati seluruh hamba-hambamu ya Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kami tahu banyak masalah yang mereka hadapi, tapi Tuhan teguhkan sehingga mereka ya Tuhan boleh melewati semuanya bersama dengan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka Tuhan, yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, kemenangan demi kemenangan menjadi milik setiap umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami. Biarlah kemuliaan-Mu turun mengurapi bangsa kami, mengurapi kota kami, keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan kota kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan atas seluruh pemimpin-pemimpin baik bangsa kami maupun kota kami, sehingga mereka menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami percaya Tuhan sudah jawab, dan kami sudah terima jawabannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.